Ya, sahabat harapan masih bersama Faiz dan juga Kang Ade Reska, Ketua DPC Forsa Kota Serang, dan tentu saja di segmen kedua ini Faiz akan lebih banyak ngobrol soal kegiatan-kegiatan yang memang teman-teman Forsa Kota Serang lakukan belakangan ini. Kang Ade tadi sempat disinggung di segmen pertama, ini kok Forsa sebuah komunitas yang memang awalnya untuk merangkul teman-teman yang suka dengan karya-karya Bang Haji gitu kan, seni lah ya. Kok lebih banyak terjun ke sosialnya gitu. Ya, betul. Itu ini gimana Kang Ade? Mungkin bisa diceritain. Itu berjalan dengan sendirinya. Intinya satu komunitas yang sekarang sudah menjadi ormas tersebut adalah satu kesatuan cinta terhadap lagu-lagu karya Cipta Rhoma Irama. Di tengah perjalanan beliau nuraninya itu ya keluar sebagai relawan gitu. Kasihan saudara kita yang ada di daerah mana yang terkena musibah, langsung saja di grup itu kan, kita turun yuk, kita bantu mereka gitu kan. Di daerah luar, di daerah Serang pun pernah kan begitu, turun, bukan hanya materinya saja, badan sendiri terjun di mana di tempat musibah itu terjadi. Bisa turun ke daerah banjir, bisa turun ke daerah gempa dan lain sebagainya. Itu teman-teman bukan hanya keluar-keluar doang gitu. Di situ ada musibah, di situ ada Forsa. Jadi dibentuklah ada namanya Forgana. Forgana itu Forsa Tanggap Bencana. Siap, Forgana, Forsa Tanggap Bencana. Betul. Jadi Forgana karena memang di lapangan banyak yang relawan untuk turun ke daerah kena musibah, jadi akhirnya dibentuklah Forgana dari pusat. Jadi setiap daerah ada Forgana. Siap. Sampai turun ke sumur, turun langsung ke tempat musibah begitu. Siap. Jadi memang artinya teman-teman Forsa ini berangkat kenapa sangat interest terhadap kegiatan-kegiatan sosial gitu kan? Ini karena justru lahir dari dalam diri sendiri gitu kan. Ketika ada, mohon maaf, bencana di sebuah daerah, ini anggota tuh pada bersemangat pengen apa yang bisa dilakukan gitu kan? Iya, apa yang kita bisa lakukan gitu. Dan akhirnya Kang Ade merangkul teman-teman untuk sama-sama bergerak gitu kan? Betul. Siap, ini luar biasa. Kalau teman-teman nggak percaya, lihat deh di beberapa postingannya teman-teman dari Forsa Kota Serang itu. Mohon maaf, di mana ada bencana biasanya ini selalu turun ya untuk ke masyarakat untuk sama-sama membantu, baik itu di jalan untuk mengumpulkan dana ataupun ke lokasi bencana untuk menyalurkan dana seperti itu. Kang Ade, kalau saya lihat kan justru ini teman-teman Forsa Kota Serang aktif banget gitu ya. Tidak hanya di kegiatan sosial, termasuk di event-event kompetisi dan lain sebagainya. Artinya kalau untuk kegiatan itu apakah memang dia sudah terjadwal bulan ini 3 kegiatan, bulan depan, atau memang dia random aja sebenarnya Kang Ade? Sebetulnya kalau untuk program dari pusat memang terjadwal setahun 1 kali, misalkan untuk pencarian bakat, untuk sosial ya itu bukan kondisional ya. Tapi ya kebetulan sayanya orang acara, orang IO, jadi Forsa Kota Serang yang lebih sering gitu. Itu kan tidak menabrak dengan aturan DPP gitu kan. Jadi akhirnya lebih banyak bikin event untuk mencari bakat-bakat terpendam yang ada di wilayah Kota Serang dan sekitarnya. Siap. Termasuk besok ya? Berapa hari lagi Kang Ade event Forsa? Tanggal 2 Oktober. 2 Oktober ya? Kita juga mencari ajang pencarian bakat untuk mencari bibit-bibit untuk dimunculkan, karena katanya selama ini banyak sekali penyanyi-penyanyi yang berpotensi. Betul. Di pojok-pojokan sana kita rangkul untuk menjadikan satu. Dan kebetulan juga saudara kita Pahmi di situ banyak sekali pencipta lagu. Jadi akan saya sinkronkan di situ setelah atau pasca audisi tersebut. Betul, karena memang mungkin masih banyak bakat-bakat terpendam yang belum terekspos ya sampai dengan saat ini. Kang Ade, mungkin teman-teman yang balik lagi soal yang ingin menjadi bagian dari keluarga besar Forsa Kota Serang. Yang mau jadi anggota nggak harus bisa nyanyi kan? Enggak juga. Takutnya banyak teman-teman, saya suaranya fals, saya nggak bisa nyanyi. Tapi saya pengen jadi anggota Forsa, enggak lah, kan anggota Forsa bisa nyanyi semua. Ini gimana Kang?
Jadi untuk menjadi anggota Forsa kan namanya juga fan Rhoma Irama gitu. Fan Rhoma Irama ya kebetulan anggota kami juga nggak nyampe 50% tuh yang bisa nyanyi. Iya. Tapi kadang-kadang yang nggak bisa nyanyi juga kalau kita lagi kumpul-kumpul ikut nyanyi. Tapi saya kan tahu satu-satu yang ini yang bisa nyanyi, ini yang enggak. Ternyata nggak nyampe 50%. Siap. Jadi untuk sahabat harapan ya, kalau mau gabung di Forsa tidak harus bisa nyanyi. Gitu. Jadi ngefans sama Rhoma Irama sejalan dengan visi misinya, silakan untuk bergabung. Siap. Jadi memang nih udah ada ultimatum nih dari Ketua Forsa Kota Serang untuk menjadi bagian dari keluarga besar Forsa, nggak harus bisa nyanyi. Ya kan? Khawatir nih pengen gabung tapi saya kan nggak bisa nyanyi nih. Karena hampir 50% lebih justru anggota yang sekarang, mohon maaf, itu nggak bisa nyanyi. Nggak bisa nyanyi di sini secara profesional. Secara profesional kalau lah. Nyanyi karaoke sih semua nyanyi. Semua bisa gitu. Bisa nyanyi. Tapi kalau untuk profesional yang harus mengutamakan keindahan dan lain sebagainya, kurang dari 50% ya. Karena memang tujuan utamanya masuk bukan yang harus bisa nyanyi. Harus bisa nyanyi. Tapi kalau ketua bisa ya? Dikit-dikit. 1,5 lagu. Nggak, soalnya beberapa updatean juga sering lihat Ketua Forsa Kota Serang nyanyi. Walaupun suaranya nggak sebagus Pak Ais sih kayaknya. Jangan terus terang sih. Jangan jujur ya. Kayaknya siap dalam 2 Oktober artinya mau ada event tersebut untuk bagaimana merangkul teman-teman yang belum muncul ke permukaan untuk bisa tampil kayak gitu. Artinya potensi-potensi itu menurut Kang Ade pribadi ini masih banyak yang terpendam di Kota Serang khususnya. Banyak. Banyak karena memang kami sih tahunya dari media sosial Facebook gitu kan. Kapan bikin acara, kapan Forsa bikin acara untuk saya pengen ikutan. Artinya ada sebuah kampung yang di situ notabene menengah ke bawah secara ekonomi, tapi suaranya bagus. Tapi nggak muncul-muncul. Gimana caranya kalau tidak bikin ajang ini gitu? Jadi atas dasar itulah salah satunya kita Forsa Kota Serang bikin acara. Siap, mantap, luar biasa. Kang Ade, artinya kan Forsa, fans of Rhoma dan Soneta, artinya teman-teman yang bergabung dalam kegerakan ini, komunitas ini kan tahu sebenarnya latar belakang Bang Haji dan lain sebagainya. Kalau Kang Ade pribadi melihat sosok Bang Ade ini kacamata pribadi ya, tidak organisasi dan lain sebagainya. Sosok Bang Haji Rhoma Irama itu sosok yang seperti apa sih, Kang Ade? Sosok Bang Haji kan beliau kan kiai, kiai seniman juga, senimannya juga banyak, ada pencipta, penyanyi, musisi juga kan. Selain itu juga beliau piawai di politik juga, demikian. Jadi ada 3 aliran tuh, dakwahnya beliau jalan, siar agamanya juga jalan, di politiknya pun demikian. Jadi ada yang ngefans sama Rhoma Irama, saya mah ngefans musiknya doang, dakwahnya enggak. Ada yang begitu. Ada yang dakwahnya aja, musiknya enggak. Ada dakwah dan seni, politiknya enggak, macam-macam. Ya. Tetap jadi satu, jadi Forsa gitu. Tetap jadi. Ada yang tiga-tiganya. Dakwahnya seneng sama Rhoma Irama. Sebagai musisi seneng sama Pak Haji. Politiknya pun senang sama Pak Haji, ada juga yang demikian. Jadi memang rumah besarnya tetap Forsa gitu ya? Forsa, rumah besar. Karena Bang Haji ini sosok yang luar biasa gitu ya. Mungkin teman-teman juga sudah pada mengenal bagaimana karyanya. Mungkin kalau dihitung sama jari nggak cukup nih jari ngitungin karya Bang Haji. Iya kan tadi kiai, seniman, politikus gitu kan. Siap Kang Ade, artinya semenjak tergabung di Forsa dan juga PAMI juga Kang Ade kan sudah beberapa kali mungkin bertemu dengan Bang Haji, ngobrol baik itu lama maupun sebentar gitu ngobrol bareng Bang Haji. Tentu ada beberapa pesan yang kalau ngobrol kan biasanya nitip pesan tuh Bang Haji. Apa sih pesan yang biasa selalu diulang-ulang Bang Haji ke Kang Ade waktu ketika bertemu ngobrol? Iya, kebetulan kalau ngobrol kan nggak terlalu lama ya. Beliau kan banyak sekali tamu besarnya gitu kan. Kalau saya kan termasuk tamu kecil gitu ya. Termasuk tamu kecil. Jadi ambil baiknya, buang yang jeleknya gitu. Karena beliau juga manusia biasa, punya banyak kekurangan seperti yang lainnya gitu. Singkat sih, ambil baiknya, buang jeleknya. Beliau selalu berpesan itu ya. Ambil yang baiknya dari saya, silakan ambil. Kalau yang jeleknya silakan. Iya, jangan sampai ngefans sama beliau melebihi utuh gitu ya. Melebihi kecintaan kita kepada Nabi. Nggak boleh.
sama beliau gitu. Itu paling. Siap. Jadi memang beliau selalu berpesan ambil baiknya kalau memang baik, kemudian kalau yang buruknya buang, karena balik lagi beliau juga manusia biasa yang tidak luput dari dosa gitu ya. Kang Ade fans ini challenge lagi nih. Ini kan Bang Haji kan banyak banget ini lagu-lagunya yang semuanya fenomenal. Mungkin hampir semua lagu Bang Haji itu hit semua menurut Faiz ya. Ada nggak beberapa lagu yang menurut Kang Ade keren banget gitu tuh, dari walaupun semua lagunya keren, tapi kan ada beberapa lagu yang menjadi lagu favorit lah Kang Ade pribadi. Mungkin ada beberapa lagu Kang Ade yang sering banget Kang Ade nyanyikan, misalnya kalau nyanyi dan lain sebagainya. Favorit apa yang sering nyanyiin, apa favorit isinya lah. bagus? Favorit aja ya. Kalau favorit, kalau semuanya kan bagus semua ya. Semua bagus, betul. Jadi kalau Kang Faiz minta satu yang favorit, Anak Yang Malang. Anak Yang Malang. Anak Yang Malang. Kenapa Kang Ade? Anak Yang Malang itu lagunya saya mengisahkan tentang orang tua yang menyiksa anaknya. Dinyanyikan dengan suara yang sangat mendayu-dayu. Betul. Dan bisa diserap oleh kita. Siap. Itu. Siap. Jadi memang kalau favorit lagu itu karena memang pesennya benar-benar sampai ya. Kalau 10 lagu Bang Haji mah gampang banget kayaknya. 100 celeng lagi. 100 lagunya Bang Haji deh. Jangan sebutin lagu 3 album Bang Haji, nama albumnya. Nama album volume atau apa nih? Nama albumnya kan dalam satu album biasanya kan ada 10 atau 8 lagu gitu kan. Iya. Satu nama albumnya apa aja? Begadang. Penasaran. Berkelana itu termasuk album ya? Ya album, isinya kan satu dulu kan satu album tuh ada 8 sampai 9 lagu. 9 lagu. Kebanyakan challenge ini. Kang Ade, serius ya sahabat harapan ya. Tidak ada rekayasa, tidak diatur-atur, spontanitas. Bisa nih Kang Faiz. Bisa nuler ya. Kang Ade, artinya lahir di Banten, tumbuh dan besar di Banten. Asli orang Banten Kang Ade? Saya. Siap. Asli orang Banten. Asli orang Banten. Jadi Kang Ade ini asli orang Banten, teman-teman. Dan Banten itu sangat identik sekali dengan debus. Ya. Kita dari teman-teman kreatif ya sudah nyiapin golok, kemudian pisau dan gergaji di belakang kamera. Mau kita tes hari ini atau gimana Kang Ade? Udah siap? Tidak siap. Karena itu budaya, bukan untuk dipamerkan. Begitu. Enggak, serius. Aduh, jalannya berat nih. Enggak, serius. Kalau orang Banten kan memang harus udah kebal sama model-model pisau golok gitu. Tapi berarti udah hampir 40 tahun kan tinggal di Banten Kang Ade. Kurang lebih 40 tahun lah seperti itu. Masih berdarah. Masih lah. Masih disuntik aja sakit. Jadi nggak siap deh. Nggak siap ya. Yaudah, goloknya gergajinya berarti kita taruh. Simpen tuh goloknya. Waduh. Nanti kalau ada pentas debus baru. Boleh Kang Ade, artinya kalau kita ke umum lah ke Banten. Banten kan salah satu daerah juga yang dikenal dengan budaya debus tadi. Kalau Kang Ade melihat budaya debus ini seperti apa sih Kang Ade? Budaya debus seni tradisional dari Banten, tapi sudah mendunia. Betul. Jangan sampai terbengkalai masuknya unsur-unsur kesenian dari luar, apalagi dari luar Indonesia ya. Jadi dipagari dengan seni tradisional daerah. Terus diangkat. Dalam event apapun, sekecil apapun harus ada itu pementasan seni tradisional setempat. Siap. Gitu. Siap. Salah satunya debus karena biasanya kalau Kang Ade main keluar provinsi Banten, dari mana? Dari Banten. Oh, bisa debus dong. Pasti begitu pertanyaannya kan. Tapi ya itu tadi bukan untuk dipamerkan. Tapi tadi pementasan katanya. Kang Ade, artinya kan Kang Ade terhubung dengan teman-teman Forsa yang lain di seluruh Indonesia, dari Jawa Barat, Jawa Timur. Biasanya kalau ngobrol teman-teman komunitas antar daerah itu lebih ke arah obrolan apa sih untuk Forsanya sendiri Kang Ade biasanya kalau ketemu ngumpul-ngumpul gitu? Ya, untuk ngumpul-ngumpul kita pelestarian karya cipta Rhoma Irama ya. Salah satu visinya yaitu pelestarian karya cipta Rhoma Irama
di DPC atau DPW tersebut sebagian besar dibentuklah grup-grup musik mengcover lagu-lagu Bang Haji gitu. Jadi misalkan di DPC Kota Serang bikin grup musik namanya apa, di situ khusus lagu-lagu Bang Haji itu yang sebagian besar dibahas kami oleh setiap pertemuan ya. Setiap pertemuan. Siap, mantap. Walaupun obrolan lain-lain banyak. Tapi yang lebih dominan record itu Pak ya. Iya, siap. Artinya Forsa Kota Serang usianya belum genap 5 tahun, tapi memang kegiatannya teman-teman ini sudah sangat banyak banget, baik kegiatan yang memang sifatnya adalah seni maupun sosial tadi gitu ya, dimana mohon maaf ada bencana biasanya Forsa selalu hadir tuh untuk membantu teman-teman yang terkena musibah dan lain sebagainya. Kang Ade, terima kasih banyak sudah berbagi di Lasarva. Semoga Forsa Kota Serang semakin panjang dan makin banyak menebar manfaat tentunya untuk teman-teman di Provinsi Banten. Terakhir mungkin yang ingin disampaikan untuk anggota dulu, anggota Forsa Kota Serang dan juga teman-teman masyarakat Provinsi Banten. Silakan Kang Ade. Sahabat Harapan, wabil khusus untuk anggota Forsa Kota Serang. Untuk Forsa anggota Kota Serang yang selama ini sudah giat untuk melaksanakan visi dan misi Forsa. Terima kasih semuanya, tetap pertahankan dan juga kita tingkatkan untuk sosial, seni dan lain sebagainya. Untuk masyarakat Banten yang mau bergabung ke Forsa Kota Serang, boleh nggak tuh di deskripsinya tuh nomor telepon saya tuh, ya. Sosial medianya aja. Sosial media aja ya. Di Facebook atau Instagram. Instagram ada, di YouTube juga ada. Forsa Kota Serang official, ya. Silakan komen di situ kalau mau bergabung. Kebetulan bulan-bulan ini banyak sekali yang mau bergabung. Udah ngantri banget gitu. Jadi untuk warga Banten yang mau bergabung, syaratnya mudah, hanya fotokopi KTP. Isi formulir cukup. Siap, tapi fotokopi KTP-nya bukan buat pinjol ya? Bukan. Ditutup nomor KTP-nya tutup. Tenang aja, semuanya by system ya. Artinya memang teman-teman ini hanya untuk bagian dari data gitu kan. Artinya untuk menjadi anggota kita harus tahu namanya siapa, tinggalnya di mana gitu kan ya. Biar ngedatanya juga enak. Jangan sampai anggota namanya siapa ya? Itu rumahnya si Sueb di mana ya rumahnya? Nama panggilannya pun kita kasih kolom nama panggilan. Karena kadang-kadang ada Faiz Irama, gitu kan. Ade Soneta, ada nama panggilan. Nama panggilannya. Betul. Siap. Yang mau gabung langsung hubungi Kang Ade, bisa di Instagramnya. Instagramnya apa Kang Ade? Adereska 123. Ade@adereska123. Di Facebooknya Forsa Kota Serang. Forsa Kota Serang. Langsung di sana teman-teman message atau DM, langsung nanti dibalas sama Kang Ade dan sudah bisa menjadi bagian dari keluarga besar Forsa Kota Serang tanpa harus bisa nyanyi. Yang penting niat ya. Nggak harus bisa nyanyi. Kang Ade, terima kasih banyak sudah hadir di podcast Lasarva. Pak Is pamit, Kang Ade pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut Kang Ade. Mantap.